Sastra tutur asal usul desa Kertajaya. Kabar di abad 18, di loh dulu Sungai Sake, Lade 4 dusun kecil. Zaman itu dusun kecil disebut Rompok, zaman Mika disebut Talang. Ai Talang paling ulu itu namanya Talang Tanjung. Ai Talang paling ilo itu namanya Talang Pandan. Talang yang ada di tengah-tengah itu namanya Talang Sekecil, ganti Talang Lubuk Kucing. Menurut cerita nenek puyang, cerita wang tue-tue, zaman itu dunia sare, nyebu ayo makai belaling, buah keduduk jadi makanan. Panamusang pengguna ayo, bujang nak tandang kumah gadis, kiloh kulu naik perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahibir, berasal dari desa Kertajaya, Kecamatan Sungai Keru, Kabupaten Musi Banyuasin. Tempat tanggal lahir saya adalah di desa Kertajaya, tanggal 10 April tahun 1968. Jadi pada hari ini umur saya sudah memasuki usia 54 tahun. Dan status saya adalah sebagai aparatur sipil negara atau ASN, bekerja pada kantor camat Sungai Keru pada bagian Kasitrantip dengan tugas sebagai pengelola ketertiban. Jadi mengeluti kesenian-kesenian, saya dari kecil dulu ya, di kampung halaman saya ketika saya kecil, saya sering mendengar dongeng dari ibu saya ketika menjelang tidur. Dan dari dongeng-dongeng tersebut banyak saya ketahui cerita-cerita dongeng yang ada di daerah kami. Banyak sekali dongeng-dongeng tersebut karena tiap malam sebelum tidur ya, pada zaman saya masih kecil, ketika itu sekitar tahun 1975 sampai tahun dengan 80, ketika saya masih kanak-kanak ya, senang sekali mendengar dongeng. Maka oleh karena itulah saya sekarang banyak mengetahui tentang dongeng. Dan selain daripada itu, di masa-masa kecil saya di desa, karena waktu itu belum ada hiburan-hiburan yang lain, yang ada itu adalah mendengarkan dunlai-dunlai dari ibu atau kakak saya yang perempuan untuk menidurkan saya ya. Karena kebiasaan kebudayaan di desa kami, anak-anak yang mau tidur itu didunlai dulu oleh orang tuanya, dari ibu atau dari kakak perempuannya atau dari nenek. Maka oleh karena itulah saya sekarang masih teringat betul ya dunlai-dunlai ibu di waktu saya masih kecil. Dan selain daripada itu, saya juga sering mendengar seni budaya senjang dan tembang Batanghari Sembilan di waktu saya masih kecil. Nah terus budaya senjang kami pahami sejak saya masih kecil karena saya sering mendengar, senang betul mendengar senjang-senjang yang bersahut-sahutan
antara bujang-bujang dan gadis-gadis di desa kami waktu saya masih kecil. Nah, terus saya menginjak ABG, kalau bahasa zaman sekarang ABG, menginjak usia remaja. Di desa kami Kertajaya itu, ataupun di desa-desa sekitar Kertajaya ini, sering sekali mengadakan acara ningku. Acara ningku itu adalah acara muda-mudi di rumah mempelai ketika mempelai itu mau melaksanakan acara pernikahan. Dan saya sering ditunjuk oleh kawan-kawan sebagai hakim daripada acara ningku tersebut. Dan dalam acara ningku tersebut seringkali saya melakukan senjang di dalam acara ningku ini, karena di dalam acara ningku itu ada namanya yang terdakwa. Nah, terdakwa itu dia mendapat hukuman melaksanakan perintah daripada hakim ningku itu. Jadi ketika saya melakukan ningku, tidak tahu inspirasi apa yang menyebabkan hakim-hakim ningku itu menyuruh saya senjang ataupun pantun-pantun. Nah, memasuki masa-masa selanjutnya, ya, saya juga sering mendengar orang memanjat pohon sialang, dan memanjat pohon sialang itu pun ada dundai sialang. Karena saya ini hobi pada tradisi-tradisi seperti itu, saya pelajari juga dundai naik sialang. Yang mana pada saat ini dundai naik sialang itu menjadi komunitas seni budaya di daerah kami, yaitu di daerah Sungai Sake, Desa Kertajaya, Kecamatan Sungai Keruh. Dan untuk selanjutnya, pada saat ini semua sastra lisan yang saya paparkan tadi seperti dundai untuk menidurkan anak, dundai naik sialang, termasuk sastra-sastra lisan itu disebut menjadi sastra tutur. Dalam budaya sastra tutur, saya kenal istilah sastra tutur itu semenjak pemerintah Kabupaten Moba melakukan acara Moba Expo atau Festival Randi. Jadi itulah saya mulai mengenal sastra tutur. Namun sastra tutur itu ternyata dalam bahasa kami adalah sastra lisan. Sastra lisan itu adalah rentetan kata-kata yang menceritakan unsur sejarah, unsur keunikan daripada budaya-budaya setempat, ataupun menceritakan sesuatu hal yang menggunakan bahasa-bahasa indah. Dan semenjak pemerintah Moba sering mengadakan acara Moba Expo, saya selalu dipinta oleh kawan-kawan untuk membuat konsepan-konsepan sastra tutur. Kalau saya masalah sastra tutur, ya, baru mendokumentasikan pada bagian kebudayaan, yaitu sastra tutur asal-usul Desa Kertajaya. Sastra tutur asal-usul Desa Kertajaya itu adalah sejarah desa mulai dari awal sampai saat ini. Saya tuangkan dalam bahasa yang singkat, yaitu sastra tutur yang berjudul Asal-usul Desa Kertajaya.
tidak ditampilkan di pentas-pentas seni ataupun Muba Expo sastra tutur itu, namun sudah didokumentasikan oleh bagian kebudayaan ya. Terus pada Muba Expo ataupun festival Randi yang terakhir, yaitu pada tahun 2022 ini, kami ditugaskan atau dipinta oleh orang-orang tua di Kecamatan Sungai Keruh untuk membuat konsepan sastra tutur yang akan dilombakan pada acara Festival Randi. Dan sastra tutur yang saya konsepkan tersebut ya berjudul Pesira Pertamu Sungai Keruh. Cerita Pesira Pertamu Sungai Keruh diberikan kepada anak anak SMA ya, yang membawa atau menampilkannya di panggung. Dan harapan kami ke depannya, kami telah mempunyai komitmen, karena baru sekali itulah saya membuat sastra tutur. Semoga sastra tutur ini selalu diangkat oleh ya pemerintah Muba melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga sastra tutur ini betul-betul menjadi sebuah kebudayaan yang harus dilestarikan, karena sastra tutur itu banyak menceritakan cerita dalam bahasa yang indah. Jadi harapan kami agar dari pemerintah Muba tiap tahun selalu melombakan bidang sastra tutur, supaya sastra tutur itu dikenal oleh masyarakat pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi itu harapan kami tentang sastra tutur. Cerita pada zaman dulu di daerah Sungai Keruh ada dua uang melawan, same pacak bermain kuntau, same jago bermain pance. Banyak uang baca rito, uang dua ika, dua beradik, tapi tinggal di lain dusun. Yang tua bernama Samiun, tinggal di dusun Kertajaya. Adiknya bernama Sabodong, tinggal di dusun Pagar Kaye. Tapi walau tinggal di lain dusun, dia selalu berjalan berdua, galak muat petualang sampai keluar Sungai Keruh. Pada zaman itu negeri kita sedang dijajah oleh Belanda. Segala sistem pemerintahan diatur oleh Belanda. Banyak pula penduduk pribumi yang nak jadi Belanda. Jadi antek-antek Belanda, uang nyebutnya Belanda aku. Pada tahun 1856, Demang, Raja Belanda yang bertugas di Sekayu bentuk margo-margo yang ada di Kewedanaan Musi Ilir. Maka sejak itu pula timbullah nama margo Sungai Keruh. Samiun ditunjuk oleh Demang jadi pesira Sungai Keruh, sedangkan Sabodong adiknya ditetapkan menjadi hulu balang. Maka sejak itu pula uang dua beradik ika berkuasa, sikok jadi pesira, sikok jadi hulu balang. Samiun ada ilmu kanoragan,
Kalau dia ngomong dengan uang sebelah kidau, kepalanya berputar ke kidau. Kalau dia ngomong dengan uang di sebelah depan, kepalanya berputar ke depan. Kalau dia ngomong dengan uang ade di sebelah kanan, kepalanya berputar ke kanan. Kalau dia ngomong dengan uang ade di sebelah belakang, kepalanya berputar ke belakang, tapi tidak ngerak ke badan. Maka sejak itu pula Sami'un disebut pesirah begiling, karena dia pacak mutar ke kepalanya. Begiling dalam bahasa Sungai Keruh adalah mutar ke kepala, ke kidau, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itulah sastra tutur singkat sejarah pesirah Sungai Keruh, pesirah begiling sebagai pesirah pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.